Hai anak-anakku semua yang tampan dan rupawan dan juga cantik mempesona. Apa kabarnya? Hari ini hari Kamis tanggal 5 November 2020. Bagaimana? Apakah kalian sehat? Alhamdulillah, puji Tuhan, kalian dalam keadaan sehat dan tidak kekurangan satu apapun. Pesan Bapak, tetap jaga diri kalian baik-baik ya, supaya terus terhindar dari ragam macam penyakit ataupun juga penyebaran virus corona. Anakku, pada hari ini kita akan mulai belajar. Mari kita berdoa dulu, kita menyerahkan kepada Tuhan kegiatan pembelajaran ini, supaya apa yang kalian pelajari bisa menambahkan kepintaran bagi kalian. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Anak-anakku sekalian, kita akan melanjutkan pembelajaran kita pada tema keempat, subtema kedua, pembelajaran keempat. Materi kita tetap pada fokus mengenai globalisasi. Mengenai globalisasi, kalian sudah mempelajarinya. Mengapa terjadi globalisasi, apa yang dimaksud dengan globalisasi. Nah, hari ini kita akan mengulas kembali mengenai dampak atau akibat dari globalisasi. Dampak globalisasi itu ada bersifat positif, ada juga bersifat negatif. Kalau positif itu artinya baik ya, sedangkan negatif itu buruk. Apa dampak positif dari globalisasi? Yang pertama adalah kemudahan berkomunikasi. Seperti yang sudah Bapak jelaskan, bahwa penyebab dari globalisasi adalah majunya ilmu pengetahuan di bidang komunikasi. Melalui handphone, manusia pada zaman ini mudah menghubungi, berkomunikasi dengan orang lain, apakah itu di jarak yang jauh, bahkan yang tidak dapat dilihat dengan mata, misalnya berkomunikasi dengan antar benua atau antar negara. Melalui kemajuan teknologi informasi itu juga, manusia mudah mendapatkan informasi. Dengan handphonemu, anak-anak bisa mencari informasi yang berguna untuk pelajaran atau berguna untuk kehidupanmu. Nah, gunakanlah handphonemu itu untuk menambah pengetahuan, menambah pahalamu ya. Jangan gunakan handphone hanya bermain-main, bahkan mencari hal-hal yang buruk di handphone. Gunakan teknologi untuk menambah kemudahan bagi dirimu sendiri. Nah, kemudahan positif berikutnya adalah tersedianya banyak pilihan menu makanan dan minuman. Banyaknya makanan dari luar negeri yang tidak kita ketahui sebelumnya, atau jenis minuman yang lagi viral, lagi ngetren, ada di sekitar kita, itu adalah akibat dari salah satu bentuk positif dari globalisasi. Pada zaman ini juga banyak kan jenis-jenis pekerjaan yang baru. Misalnya vlogger, menjadi YouTuber. Dulu waktu zaman Bapak waktu kecil, tidak dikenal apa itu vlogger, tidak dikenal itu YouTuber, tidak dikenal itu namanya gamer. Permainan hanya bersifat lokal saja pada waktu zaman Bapak masih kecil. Main tak umpet, main bola, main galasin, itu dilakukan ya di lokal saja, di depan rumah atau di lapangan. Tapi sekarang anak-anak bermain sudah melintasi batas-batas yang tidak mungkin pada generasi Bapak lalui. Kalian bisa bermain dengan dari teman dari wilayah lain, dari negara lain, bisa saja kan? Nah, oleh karena itu banyak pekerjaan yang muncul hari-hari ini. Kalau ditanya, apa cita-citamu? Mungkin anak kecil tidak lagi menjawab ingin menjadi perawat, ingin menjadi suster, ingin menjadi dokter. Tapi kalau anak-anak ditanya, adik-adikmu yang kecil ya, ditanya apa cita-citamu? Mau jadi YouTuber, mau jadi artis sinetron, dan sebagainya.
Nah, perkembangan jenis-jenis pekerjaan itu salah satu dampak positif dari globalisasi. Demikian juga dengan adanya globalisasi, maka penjualan barang-barang itu meningkat dengan padat, dengan cepat, ya. Barang-barang yang berasal dari luar negeri cepat bisa dihadirkan di sini. Ingat, karena penyebab dari globalisasi adalah majunya perkembangan teknologi, bukan hanya komunikasi tapi juga transportasi. Barang-barang made in Amerika, made in Singapura, made in Jerman itu gampang dijual di Indonesia. Nah, kalian tinggal masalah uangnya. Kalian punya nggak uangnya? Kalau ada uangnya kan bisa membeli barang-barang itu dengan mudah. Kemudian, karena adanya peningkatan teknologi di bidang transportasi, maka pada era globalisasi kita cepat ya dalam berpergian. Misalnya kita mau keluar negeri, ada pesawat terbang yang jauh lebih cepat daripada kapal laut. Kemudian yang terakhir adalah munculnya budaya time is money. Ayo, siapa yang ngerti apa artinya time is money? Arti dari time is money adalah waktu adalah uang. Berarti pada zaman era globalisasi ini, waktu itu sangat dibutuhkan. Karena apabila kita punya waktu, kita bisa menghasilkan uang. Begitu. Makanya anak yang malas, orang tua yang malas, abang yang malas, kalau malas mencari kerja, maka tidak bisa mendapatkan uang. Kalau anak yang malas belajar, maka akan menjadi anak yang bodoh. Begitu. Nah, kalau kalian bodoh, nanti waktu kalian menjadi besar, menjadi dewasa, nah kalian akan susah mencari pekerjaan. Oleh karena itu, hargai waktumu. Time is money, artinya waktu adalah uang. Uang itu bukan berarti selalu mengenai rupiah, tapi waktu itu berharga. Kalau kalian tidak memakai waktu kalian dengan baik, kalian hanya bermain saja pikirannya, hanya menghabiskan waktu dengan menyaksikan layar handphone, tidak digunakan handphonenya untuk kebutuhan yang baik, untuk belajar. Nah, kalian pada hari yang akan datang, pada waktu kalian sudah dewasa, kalian akan menjadi susah. Karena kalian sudah melewati hari-hari kalian dengan percuma. Selain dari positif, globalisasi juga mempunyai dampak negatif, yaitu satu, kurangnya kesopanan dalam berkomunikasi. Ya, anak-anak, karena kita berkomunikasinya dengan cepat, maka kita kadang-kadang lupa ada kesopanan di dalam berkomunikasi. Misalnya, kalau Pak Guru WhatsApp, Bapak ingetin ya bahwa ada anak yang belum menyelesaikan tugas. Bukannya dibalas, malahan cuma di-read saja. Nah, itu tidak sopan. Kalau Bapak ingatkan kalian bahwa kalian ada yang belum selesai tugasnya, baiklah kalian menjawab. Terima kasih Pak. Ya Pak, akan saya kerjakan. Seperti itu. Jangan cuma di-read saja, itu namanya tidak sopan. Ya anak-anak ya. Nah, apalagi misalnya bentuk kekurangan sopanan. Misalnya WhatsApp malam-malam, tengah malam. Ya, itu bentuk tidak sopan. Kalau kalian mau WhatsApp seseorang, mau bertanya kabar, pastikan kalian di bawah jam 9 malam. Kalau di atas jam 9 malam itu kurang sopan. Kenapa? Karena jam 9 malam itu adalah waktu kalian untuk beristirahat. Nah, teman yang kalian hubungi juga ada waktu istirahatnya kan? Nah, anak-anak, coba dilihat. Kalau kalian ingin menanyakan sesuatu, ingin WhatsAppan, untuk teleponan juga sama.
ya, baik itu WhatsApp, telepon, SMS, dan aplikasi yang lainnya, kalau sudah di atas jam 9, lebih baik ditunda, lebih baik besok paginya. Kecuali memang ada suatu urusan yang mendesak ya. Berikutnya, dampak negatif dari globalisasi adalah mendapatkan informasi palsu. Iya, betul. Kita bisa mendapatkan informasi yang lagi viral dari belahan dunia yang lain. Kita dengan cepat mendapatkan informasi, oh terjadi kebakaran, oh terjadi gunung meletus, oh terjadi gempa bumi, oh ada pemilihan presiden di Amerika. Tapi kita juga mendapatkan informasi yang buruk, informasi yang palsu. Misalnya ada hujan uang di Danau Sunter. Nah, itu kan pasti berita hoax ya, berita palsu. Nah, berita palsu itu banyak sekali mirip dengan berita yang aslinya. Oleh karena itu, kita kalau mendapatkan informasi harus cek and recheck terlebih dahulu. Lanjut, dampak negatif dari globalisasi antara lain adalah beredarnya makanan yang merugikan kesehatan. Misalnya di dalam makanan boba. Pernah minum boba nggak, Nak? Nah, kan ada jeli-jelinya tuh ya. Iya, nah jeli-jelinya itu ternyata mengandung gula yang sangat tinggi. Nah, itu berbahaya bagi orang-orang tua. Bagi Pak Guru aja sudah berbahaya, apalagi bagi orang tua kalian. Nah, kalau kalian makan boba, minum minuman yang seperti itu tiap hari, maka kalian akan menjadi cepat gemuk. Atau bisa juga nanti bisa menjadi diabetes. Mungkin karena anak-anak masih aktif, masih suka main, lari-larian. Jadi kurang berbahaya. Tapi bagi kami yang sudah punya umur, yang umurnya lebih dari 30 tahun ke atas, kalau banyak makanan mengandung gula, itu berbahaya. Kalian tahu kan banyak makanan yang ada di jajanan yang di pinggir jalan itu mecinnya banyak, dikasih perasannya, dikasih pewarnanya juga banyak, warnanya terang-terang ya, warnanya menggiurkan. Padahal itu mengandung zat-zat yang berbahaya. Ya, hati-hati dalam berkonsumsi makanan dan minuman. Lebih aman adalah makanan dan minuman yang diolah oleh orang tua kalian masing-masing. Berikutnya, nah, karena tadi globalisasi itu membuka lowongan pekerjaan, membuat banyak pekerjaan baru muncul, maka sumber daya alam juga habis. Ya, misalnya nih, maaf ya kalau Bapak jelaskan seperti ini ya. Misalnya nih, eh, kalau dulu Pak Guru bajai, mikrolet gitu ya, naik kendaraannya. Sekarang ditambah dengan tukang ojek ya yang lagi terkenal nih ojol. Bagus, alhamdulillah kalau orang tua kalian bekerja sebagai tukang ojol kalian jangan malu ya. Maksud dari Bapak bicarakan ini adalah dengan banyaknya pekerjaan berarti kan untuk bekerja itu membutuhkan sumber daya alam, butuh bensin ya enggak nak? Nah dengan bensinnya yang semakin banyak digunakan untuk bekerja, maka sumber daya alam akan cepat habis. Itu. Nah, lanjut. Dampak negatif selanjutnya adalah barang-barang buatan dalam negeri tidak laku. Iya, tadi kan Bapak udah bilang ya, di sini ya, nih Bapak kasih corotan warna biru. Iya, banyaknya pilihan barang-barang impor pada dampak dari positifnya globalisasi. Nah, dengan ada banyaknya barang-barang impor yang masuk ke Indonesia, maka negatifnya adalah barang buatan dalam negeri tidak laku. Baju-baju yang dibuat di dalam negeri kurang disukai. Mungkin karena modelnya tidak tren, kualitasnya kurang bagus. Jadinya barang-barang buatan dalam negeri tidak laku. Lanjut, dengan adanya globalisasi berarti munculnya polusi udara, air, dan tanah. Nah ini ada hubungannya ya dengan yang ini, dengan habisnya sumber daya alam. Ya, munculnya polusi udara, air, atau tanah. Yang terakhir adalah dampak negatif dari globalisasi adalah individualisme. Nah, individualisme itu apa, Nak? Sikap mementingkan diri sendiri. Sendiri-sendiri.
Tidak lagi butuh gotong royong, bekerja sama. Sudah hidupnya sendiri-sendiri saja, tidak perlu orang lain. Nah, itu namanya individualisme. Apakah sikap individualisme itu baik? Pada kesempatan ini, ya Bapak bisa katakan bahwa individualisme itu buruk karena tidak membutuhkan kerjasama kepada orang lain. Ya, Bapak ulangi lagi, tadi globalisasi mempunyai dampak positif maupun negatif. Tadi ada yang Bapak lewati nih, Nak, mengenai keberadaan jenis pekerjaan atau keragaman ekonomi. Tadi sudah Bapak singgung ya, pada waktu Bapak kecil, jenis pekerjaannya terbatas. Tapi kalau sekarang, sudah banyak sekali pekerjaan-pekerjaan baru yang muncul di Indonesia. Nah, karena keberadaannya banyak, jenis-jenis pekerjaannya jadi banyak, itu menimbulkan berbagai masalah yang perlu disikapi. Pernah nggak nak begini kalian lihat? Misalnya di dekat rumahmu ada yang jualan nasi uduk. Kemudian beberapa hari kemudian ada lagi yang bukan nasi uduk. Yang nggak jauh-jauh dari tempat nasi uduk yang satunya. Atau misalnya, pernah nggak kalian melihat adanya persaingan? Misalnya toko kelontong A berdekatan dengan toko kelontong B. Nah, itu kan ada jadi masalah ya. Iya, karena bisa timbul adanya persaingan gitu. Nah, oleh karena itu perlu disikapi dengan cara apa nih? Dengan cara yang pertama bersaing dengan sehat. Kalau kalian mau buka toko atau usaha yang ada di dekat rumahmu, samaan gitu maksud Pak Guru ya. Misalnya kalian orang tuamu mau buka toko baju, padahal tetanggamu juga sudah buka toko baju misalnya. Nah, kalian harus bersaing dengan sehat. Kemudian harus saling menghormati. Ya, misalnya kalian bisa tentukan kira-kira satu potong bajunya harganya berapa. Jangan buat jadi kemahalan atau kemurahan atau merugikan pedagang lainnya. Kemudian, meneladani keberhasilan. Yang berikutnya, membeli produk lokal. Belilah produk-produk lokal supaya perekonomian asli Indonesia terus terjaga. Contohnya nih, saling menghormati apa sih? Contoh saling menghormati itu misalnya menjunjung tinggi setiap jenis pekerjaan. Tidak mencela atau merendahkan pekerjaan orang lain. Ya, betul. Betul sekali ya. Kita harus saling menghormati apapun pekerjaannya, tidak boleh kita hina. Selagi pekerjaannya itu adalah halal, tidak boleh kita saling menghina. Tidak boleh kita hina pekerjaan dari orang tua teman kita, atau pekerjaan orang lain, atau pekerjaan orang saudara kita. Kita harus saling menghormati ya. Tidak boleh saling main kata-kataan. Baik anak-anak, itulah sekilas kegiatan materi belajar kita. Nah, ya, kita akan lanjut kepada penjelasan mengenai tugas. Tugas kita itu ada 2, yaitu tugas pertama yaitu pelajaran bahasa Indonesia. Tugasnya apa? Tugasnya adalah mengerjakan Ayo Berlatih 56 pada Google Form. Kemudian tugas yang kedua adalah PPKN. Tugasnya ngapain? Tugasnya adalah kalian berdiskusi dengan orang tua atau saudara, boleh kakak, boleh abang, boleh tante, boleh paman, dalam menjawab pertanyaan Ayo Berlatih halaman 58
berdasarkan teks halaman 45 dan 46 di Google Form. Ya anak-anak, ingat setelah ini kalian akan mulai belajar. Setelah ini kalian akan membaca dan menggarisbawahi kembali materi pembelajaran keempat. Digarisbawahi ya, dibaca dan digarisbawahi. Walaupun kalian sudah mendengarkan, melihat video penjelasan materi ini, namun Bapak yakin kalian belum sepenuhnya mengerti betul. Perlu kalian adanya pendalaman materi. Melalui apa? Melalui baca dan menggarisbawahi. Ingatlah bahwa membaca dan menggarisbawahi bukan semata-mata karena akan dikumpulkan Pak Henry. Tapi membaca dan menggarisbawahi pelajaran adalah kebutuhanmu supaya kamu mengerti akan apa yang dipelajari. Baik anak-anak, selamat belajar ya. Kerjakan sebaik-baiknya tugas-tugas yang diberikan oleh Pak Guru. Ingat, jangan terlalu cepat, jangan juga terlalu lambat. Terima kasih sudah mendengarkan video ini. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Bapak ucapkan selamat belajar.